Pernah gak sih kamu mencintai seseorang, tapi kamu bahkan gak boleh menyentuhnya? Ini kisah cinta paling dekat, tapi harus tetap berjarak. Film ini dibuka dengan potongan kehidupan berbagai orang, dan suara Stella yang bercerita tentang satu hal yang sering kita anggap sepele, sentuhan manusia. Stella bilang, kita baru sadar betapa pentingnya sebuah sentuhan saat kita gak bisa mendapatkannya sama sekali. Stella adalah gadis berusia 17 tahun yang hidup dengan penyakit cystic fibrosis, yaitu penyakit yang menyebabkan lendir di dalam tubuh menjadi kental dan lengket. Penyakit ini menyumbat seluruh pernafasan dan pencernaan, memicu infeksi paru kronis, kerusakan organ, serta masalah penyerapan nutrisi, dan hampir seluruh hidupnya dihabiskan di rumah sakit. Suatu hari, Stella sedang bersama dua temannya di kamar. Mereka ngobrol soal rencana liburan yang saudara Stella sendiri yang susun. Tapi mereka sedih karena Stella gak bisa ikut. Stella cuma tersenyum dan bilang, "Gak apa-apa kok." Mereka pergi, pintu kamar tertutup. Dan untuk sesaat, Stella menunjukkan kesedihannya. Tapi dia langsung kembali menjalani rutinitasnya. Karena hidup Stella adalah soal aturan. Setiap jam, setiap obat, setiap terapi, semuanya terjadwal rapi. Stella punya daftar perawatan panjang, obat-obatan tersusun sempurna, dan dia bahkan membuat vlog tentang kehidupan pasien cystic fibrosis. Dia bilang dirinya hampir seperti OCD, karena satu kesalahan kecil bisa fatal. Di salah satu momen, Stella membaca buku tentang kehidupan setelah kematian, menunjukkan bahwa diam-diam dia juga mulai berdamai dengan kenyataan. Hidupnya mungkin gak panjang. Stella punya sahabat bernama Po, pasien CF juga. Pasien CF harus menjaga jarak minimal 6 kaki, karena mereka bisa saling menularkan infeksi. Jadi Stella dan Po lebih sering berkomunikasi lewat chat dan FaceTime. Po cerita tentang putusnya hubungan dengan pacarnya, Michael. Tapi saat mereka bercanda, Po tiba-tiba tersedak dan mulai kesulitan bernafas. Stella langsung panik dan lari ke kamarnya. Namun ternyata Po baik-baik saja. Dia bahkan tertawa, bilang itu cuma gak sengaja pencet tombol darurat. Dan jelas, ini bukan kali pertamanya Po melakukan hal seperti itu. Will Newman masuk rumah sakit. Kemudian masuklah Will Newman. Will datang untuk ikut uji coba obat baru untuk CF. Ibunya yang kaya berharap besar. Tapi Will terlihat cuek dan gak peduli. Masalahnya, Will pernah terkena bakteri B. cepacia yang membuatnya dikeluarkan dari daftar transplantasi paru-paru. Suatu hari, Stella lewat kamar Will dan melihat Will membiarkan dua temannya memakai kamar rumah sakit untuk hal yang gak pantas. Stella jelas jijik dan kesal. Pertemuan pertama yang penuh tegangan. Stella pergi ke NICU untuk melihat bayi-bayi. Will mengikuti dan mencoba mengobrol. Tapi Stella marah karena Will sama sekali gak menjaga kesehatannya. Will cuma bilang, kita juga bakal mati pada akhirnya. Jadi kenapa gak hidup sebebas mungkin? Perawat Barb masuk dan langsung marah karena mereka terlalu dekat. Dia mengingatkan Stella, kalau Stella tertular bakteri Will, kesempatan transplantasi paru-parunya bisa hilang. Will di atap dan Stella kesal. Suatu malam, Stella melihat Will duduk di tepi gedung rumah sakit. Dia naik tangga dengan supaya untuk menegurnya. Will tetap dingin dan bilang dia cuma ingin menikmati hidup. Stella marah besar dan bilang Will egois. Dan kalau dia gak peduli hidupnya, lebih baik keluar dari uji coba rumah sakit untuk mencoba uji coba obatnya dan kasih kesempatannya pada orang lain. Stella pergi, tapi diam-diam dia mengambil uang $20 yang Will pakai untuk menahan pintu atap. Will akhirnya terkunci sendirian di sana. Stella kemudian memeriksa kamar Will dan terkejut. Will gak punya jadwal obat yang jelas, rompi pernapasannya tergeletak sembarangan, bahkan catatan terapinya cuma kertas kusut penuh coretan. Stella gak habis pikir. Akhirnya mereka membuat kesepakatan. Stella akan membantu Will disiplin menjalani perawatan, dan sebagai gantinya, Will boleh menggambar Stella. Dari sinilah mereka mulai dekat. Mereka melakukan terapi bareng lewat FaceTime. Will menonton vlog Stella. Mereka mulai saling mengenal. Stella bilang dia ingin suatu hari bisa melihat lampu-lampu di kejauhan. Sebuah simbol kebebasan yang gak pernah dia rasakan. Will akhirnya menggambar Stella. Dia juga mulai bertanya tentang gambar paru-paru di dinding Stella, yang ternyata dibuat oleh kakaknya, Abby. Namun Stella menutup pembicaraan. Will menonton vlog lama Stella dan sadar, Abby sudah tidak muncul sejak setahun lalu. Will akhirnya bertanya, dan Stella mengaku,
Abby sudah meninggal. Kematian Abby menghancurkan keluarganya. Stella merasa dia harus bertahan hidup karena Abby yang seharusnya hidup lebih lama. Stella marah dan pergi. Dia juga bertengkar dengan Po tentang hubungan dan cinta. Saat feeding tube Stella terinfeksi, dia harus operasi. Will mengetahui Abby dulu selalu menyanyikan lagu khusus sebelum operasi. Diam-diam, Will masuk dengan pakaian steril dan menyanyikan lagu itu untuk Stella. Stella pun terharu. Tapi perawat Barb memergoki Will, dan Barb berkata, dia pernah melihat pasien jatuh cinta, melanggar aturan, dan akhirnya meninggal. Dia nggak mau itu terulang. Will pun mulai menjauh demi keselamatan Stella. Stella yang patah hati setelah operasi, Stella berharap Will akan berdekat. Dia menemukan bunga kertas dari Will. Dia menelpon dan meninggalkan voicemail lucu, tapi Will mengabaikannya. Stella bahkan berdandan dan menunggu Will di atrium. Tapi Will tidak datang. Stella hancur, mengambil kembali satu kaki. Stella kemudian mendapat ide gila. Dia mengunggah video, dia tahu jarak aman adalah 6 kaki. Tapi dia sudah kehilangan terlalu banyak dalam hidupnya. Dia menunjukkan tongkat biliar sepanjang 5 kaki dan berkata, aku ambil kembali satu kaki itu. Dia datang ke kamar Will dan mengajak Will bertemu. Will setuju, kencan rahasia dan pengakuan. Mereka pergi ke kolam rumah sakit. Mereka bicara soal kematian, kehidupan setelah mati, dan rasa takut. Stella mengungkapkan luka terdalamnya tentang Abby. Stella juga membawa bekas luka di tubuhnya. Will melakukan hal yang sama. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar saling menerima. Mereka melompat ke kolam bersama, namun hampir ketahuan. Ulang tahun Will dan tragedi Po. Stella membuat pesta ulang tahun rahasia untuk Will. Semua bahagia. Sampai perawat Barb datang marah dan memutuskan Will akan dipindahkan besok. Malam itu, tombol darurat Po berbunyi. Perawat mengira prank lagi. Tapi kali ini berbeda. Po ditemukan tak sadarkan diri, dan meskipun dokter berusaha, Po meninggoy. Stella hancur total. Stella menghancurkan obat-obatannya. Dia menjerit. Dia sahabatku dan aku bahkan gak pernah bisa memeluknya. Will mencoba menenangkan, tapi Stella mengusirnya. Will mulai bersiap pergi. Stella keluar dari rumah sakit, melihat salju. Will mengikutinya. Mereka menyentuh tangan lewat kaca. Stella berkata, dia ingin melihat lampu-lampu. Will mengikuti. Mereka berjalan jauh, tertawa, bermain salju, bahkan mengatakan, aku cinta kamu. Namun rumah sakit panik. Paru-paru donor untuk Stella datang. Stella dan Will berada di danau beku. Stella jatuh dan akhirnya tenggelam menembus es. Will panik, menariknya keluar. Dia bahkan melakukan CPR dan mouth to mouth meski berisiko infeksi. Stella akhirnya berhasil diselamatkan. Dan Stella akhirnya menjalani transplantasi. Hasil tes menunjukkan dia tidak tertular bakteri Will. Namun obat Will gagal. Will tahu dia harus pergi. Lampu-lampu ini dinyalakan di luar jendela Stella. Dia menelpon dan berkata, kalau kamu mencintai seseorang, kamu harus melepaskannya. Stella menutup mata dan Will pergi. Stella membuka hadiah, buku sketsa Will, penuh gambar Stella, keluarganya, dan Po. Film ini ditutup dengan voiceover Stella. Kita baru sadar pentingnya sentuhan saat kita kehilangannya. Dan kalau kamu punya seseorang yang kamu cintai, jangan lupa untuk menyentuh mereka selagi bisa. Karena cinta itu bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan demi orang yang paling kita sayangi. Dan jarak 5 kaki itu jadi bukti cinta mereka.